Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia, selamat sore dunia. Jumpa lagi guys di channel saya terkait membaca artikel di beberapa majalah tentang hal-hal yang bermanfaat buat kita semua guys. Ada artikel ini guys di sebuah majalah terkait kesehatan ini guys. Seperti ini judulnya, lawan bakteri dengan obat alami. Oke guys, kita lanjut. Pemakaian antibiotik sintetis berdampak negatif pada tubuh. Banyak tumbuhan sekitar kita yang bisa menggantikannya. Anda tahu obat mujarab yang paling sering diberikan dokter saat sakit? Ya, betul, obat antibiotik. Pemakaian antibiotik sintetis ini sudah populer di tengah masyarakat. Apapun sakitnya, termasuk luka sekalipun, dokter biasanya memberi obat antibiotik. Ironisnya lagi, ada kecenderungan masyarakat yang sudah merasa cocok dengan satu antibiotik akan membeli sendiri antibiotik ke apotek tanpa harus menggunakan resep dokter. Penggunaan yang terlalu sering dan tidak pada tempatnya merupakan sebab utama berkembangnya bakteri kebal atau yang sering disebut resisten. Pasalnya, setiap kali seseorang meminum antibiotik, bakteri sensitif akan terbunuh, namun kuman yang bandel akan tetap tersisa dan berkembang dengan pesat. Walaupun antibiotik dianjurkan untuk mengobati infeksi bakteri, ia tidak seefektif melawan infeksi virus seperti pilek, sebagian besar radang tenggorokan dan flu. Oleh sebab itu, diperlukan pemakaian antibiotik yang bijaksana. Dampak negatif dari penggunaan antibiotik yang tidak bijaksana adalah mengakibatkan gangguan saluran pencernaan atau diare, mual, muntah. Reaksi alergi mulai ringan hingga berat seperti pembengkakan bibir, kelopak mata, sampai gangguan napas. Oke guys, kita lanjut. Terlebih pasien yang alergi dengan antibiotik dapat mengalami anafilaktik shock atau shock karena penggunaan antibiotik yang dapat menimbulkan kematian. Antibiotik menjadi perlu apabila terjadi infeksi sekunder oleh bakteri, biasanya ditandai dengan penyakit yang tidak membaik atau malah memburuk. Setelah beberapa hari, perubahan warna dan kekentalan ingus atau dahak merupakan hal yang normal pada sakit pilek dan tidak perlu diberikan antibiotik. Diare juga tidak perlu selalu harus diberi antibiotik karena diare dapat disebabkan oleh virus atau akibat intoleransi terhadap makanan yang dimakan. Allah Ta'ala telah menyediakan antibiotik di alam ini, tentu saja jauh lebih aman dan bersahabat dibanding penggunaan antibiotik sintetik. Antibiotik alami tidak mengenal istilah resisten atau bakteri kebal, sebab antibiotik alami tidak bersifat destruktif atau membunuh kuman bakteri. Antibiotik alami memperlakukan bakteri sebagai mitra yang nantinya ia sendiri akan pergi karena merasa tidak pantas berada di sana. Berikut ini adalah contoh sumber antibiotik yang tersebar di alam yang dapat kita manfaatkan. 1. Madu. Madu berfungsi sebagai pemanis alami. Madu juga bagus untuk luka dan infeksi. Madu bekerja sebagai antibiotik alami yang sanggup mengalahkan bakteri yang mematikan. Madu sangat asam sehingga tidak cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Madu menghasilkan hidrogen peroksida yang merupakan antiseptik luar biasa. Proses osmosis di dalam madu membasmi bakteri. Kekentalan madu yang sedikit mengandung air menghasilkan proses osmosis menyerap air dari bakteri pada luka dan luka bakar. Tidak ubahnya spons menyerap air. Madu mengeringkan bakteri sehingga
bakteri sulit tumbuh. Madu juga mengandung zat antibiotik yang berguna untuk mengalahkan kuman ataupun penyebab infeksi.